Kondang senyum-senyum karena dia tahu narasumbernya Himbul. Astaga. Jadi saya mohon maaf Ibu ya. Karena di sini komentar Ibu mengatakan bahwa mana Kondang senyum-senyum karena dia tahu narasumbernya Himbul. Berarti seakan-akan menuduh saya bahwa mana saya sudah mengetahui cerita dari kisah dari Kaune ini, bahwa mana itu tidak benar. Akan tetapi saya tetap upload ke channel YouTube saya. Di sini Ibu mohon maaf kalau kami dari anggota Polri itu dilarang keras untuk membuat berita-berita hoax Ibu ya. Jadi saya mohon maaf kepada Ibu. Ya, ini bukan berarti ini adalah hoax. Ini bukan cerita hoax, ini merupakan pengalaman hidup dari Tika Une. Sehingganya saya berani upload di channel YouTube ini Ibu. Dan kalau macam Ibu mengatakan kepada saya bahwa mana saya berbohong, saya mohon maaf Ibu. Kami dari institusi Polri itu dilarang keras Bu ya untuk membuat berita-berita bohong atau menyebarkan berita-berita bohong Ibu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kabar baik menyertai kita semua ya. Amin. Nah, dalam video kali ini Poli, saya sudah bersama-sama dengan Kak Une, dimana di video saya sebelumnya beliau ini sempat saya tanyakan bagaimana kisah beliau yang saat itu sempat menangkap suku Polahi yang ada di Gorontalo ini, dan beliau sudah menceritakan semua proses beliau, bagaimana cara beliau melakukan penangkapan terhadap suku Polahi itu. Terkait dengan video itu, ada salah satu channel yang sempat mengomentari bahwa mana dalam komentar beliau itu mengatakan bahwa mana Tika Une ini sudah berakal. Di sini dikatakan Himbulomu Une, berarti sudah berakal. Tidak betul. Sudah berakal. Tidak betul. Masa Allah bakalai sampai 2 jam. Oke. Kalau begitu kita lihat dulu videonya. Apakah di dalam video yang sebelumnya itu Kak Une ini sempat mengatakan bahwa mana beliau sempat berkelahi selama kurang lebih 2 jam. Oke, kita lihat dulu videonya. Oke, kita buka dulu video. Berarti ada bakalai saat itu Tika Une dengan Polahi ini. Iya. Nah, baru begitu dorang sampai kamar kan tidak mungkin takut atau bagaimana, dorang tidak berapat sementara saya bakalai dengan tim Aliama ini. Bakalai ini bakalai pakai tangan atau pakai peda? Ada peda? Ada peda. Saya ada peda, dia juga ada peda. Tapi ada bacabu dua-dua? Ada bacabu dua-dua. Tapi ini peda sementara saya punya seciri, saya tidak tahu kalau seciri di mana, dia punya juga seciri, dia tidak tahu kalau seciri di mana, karena orang kan seciri bakalai dengan dia. Oh, berarti tidak sempat dapat bacabu. Sempat kemudian. Sempat baku bagi, tapi baku bagi dengan ini peda ini. Iya. Tapi ciri dua-dua peda. Ciri dua-dua. Oh, baru. Nanti sobat. Tidak ada yang luka-luka pada saat itu. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Berarti ada kabel kalau begini. Bukan kabel, memang begitu sama ini. Kalau memang Tuhan bilang begitu, mungkin begitu. Iya. Baru. Begitu orang punya peda tidak ada dua-dua, kurang baku bagi dengan pelungku. Dengan tim Mariama ini. Baru ini yang satu, saya sempat dapat lihat kalau dia ini lari ke arah mana.
Oh, yang DP taman ini Iya, yang satu DP perempuan ini taman tidak itu. membantu juga Oh, bakalai. tidak membantu. Langsung lari. Langsung lari. Oh, langsung lari ya. Iya. Jadi dia kasih biar tika une dengan ini Polahi Timaliyama ini baku bage. Jo. Baku bage dengan peda bahkan sampai dengan polungku juga. Polungku. Nah, baru Nanti kira-kira 1 jam lebih atau 2 jam begitu mungkin dia Bakalai. so lala, saya juga so lala. Begitu dia ciri di bawah, dia langsung panggil papa pas saya. Oh, di sini Tika Une sempat mengatakan di dalam video itu Tika Une sempat mengatakan benar. Jo. Benar sesuai dengan komentar itu bahwa mana Tika Une sempat mengatakan ada bakalai itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Iya toh? Nah, kira-kira menurut Tika Une itu dia itu Tika Une berakal atau tidak? Kalau menurut saya tidak berakal. Karena saya waktu ada baku ambil dengan dia ini kemudian. Iya. Terus terang Baku ambil maksudnya bakalai. bakalai. Baru Ada bakalai dengan dia. Ini kan cuma bukan satu tanpa juga. Begitu memang orang sebaku dapat pertama bakalai di situ. Begitu memang serasa lelah atau dia so capek atau memang dia so rasa kalah, dia lari. Begitu dia melari, saya dusu. Begitu, sama dusu tuh. Begitu saya ada dusu ke sana, dia mau tunggu di situ, Pak ambil juga di situ bakalai. Begitu, bukan cuma satu tanpa. Tapi kalau memang saya perkirakan pada waktu itu malahan lebih dari 2 jam karena kira-kira dari jam 1 itu kan itu pola itu di tangan saya itu jam 4 di tangan saya. Oh, ada bakalai ini dari jam 1. Dari jam 1. Baru so jam 4 so memang seperti kaune itu dia tidak bilang apa-apa so mengalah mengalah. Sampai dia itu sempat bilang kalau ti papa mengaku tidak ada yang mau pukul di kampung, saya mau ikut dengan ti papa. Bagaimana ceritanya ini mau bakalai selama sampai 2 jam ini? Apakah Tika Une tidak lelah, tidak capek? Artinya kemudian orang waktu ada bakalai itu bukan ada bakalai berdiri sampai 2 jam itu bukan ada berdiri semua itu. Iya. Sempat juga kurang baku tola begini. So capek dua-dua. So capek dua-dua Malahan saya sempat bilang pak teman-teman. Kalau boleh ambil dulu tali, saya kan minta tolong pak teman-teman, tapi teman-teman tidak mau. Dan teman-teman saya juga masih ada kemudian. Oh, masih ada juga teman-teman yang sempat menyaksikan itu ketika Uni so capek sekali. Iya. Itu Tegama, ada itu Tikaloli orang Onala, ada. Masih ada orang. Masih ada? Iya. Berarti bakalai ini so sampai 2 jam sampai tak kiring-kiring leher. Iya. Terus terang kemudian waktu karena orang bakalai ini 15 menit saja so capek. Memang betul. Iya. Tapi kalau memang di sana itu kemudian penentukan hidup atau mati ini coba pergi di sana hutan. Iya. Daripada orang mau lari ke sana kan so tidak ada guna. Makanya saya ada bilang kamar kurang lebih dari 2 jam itu bukan bakalai sempat baku tumbuh dengan kolung. Bakalainya lain kan cuma baku tolak ini. Artinya bukan apa DP nama yang begitu itu tuh. Apa? Suka istirahat tapi baku muka dengan musuh. Makanya iya makanya bagaimana tetap termasuk punya rasa untuk mempertahankan diri mempertahankan diri karena apa? Biarpun so capek. Makanya saya bilang kamari kalau memang baku apa itu bakalai dengan Timariyama itu memang orang tidak begitu percaya karena 2 jam. Tapi kalau memang pengalaman saya pada waktu masuk logika sama saya juga itu. Bukan bakalai terus itu kemudian. Bakalanya orang itu kalau memang solala kurang baku tola begitu. Kurang baku tola begitu. Iya. Kalau dia mungkin tidak begitu capek mulai berdiri, saya juga berdiri. Berarti karena sistem rimba, sistem hutan itu kan? Iya. Maksudnya istilahnya sistem rimba. Saling bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hidup kurang begitu kemudian. Makanya itu saya dengan Timariyama itu pada waktu bakalai dengan dia itu kurang berapa menit atau kurang baku tola begini. Kurang baku tola begitu. Itu pun terus terang so kering tenggorokan ini kemudian so tidak ada ludah motalan akan memang so pahit sekali.
Sampai seperti itu ya. Nah, itu saya ada bilang kemarin itu. Tapi kalau menurut saya, Iya. memang betul dorang itu komentar. Karena saya juga waktu ada bakala itu tidak begitu 2 jam baku ambil badiri baku tumbuh terus begini. Oh, tidak. Sempat Cuma baku tol, ada yang kurang baku tol lah. Karena Berapa saya tidak mampu. Iya, berapa kali berapa tanpa yang begitu itu karena so capek tuh. So capek. Itu pun bapak sama badiri. Karena solala tetap kurang baku tol lah. Kurang baku tol lah. Sampai terhitung sampai 2 jam itu begitu. Iya. Oh, berarti di sini juga dia sempat mengomentari Kaune bahwa mana dia sempat mengatakan masa Allah dia ngaku polahi. Kalau yang coba terang lihat lagi dulu di video itu terang lihat dulu kalau memang Kaune sempat mengatakan bahwa mana dia sempat itu yang Timaliama sempat mengaku polahi sama Kaune. Oke, terang lihat dulu Iya. Sementara baku ambil ini sampai bakala ini kemudian tidak ada yang buka suara satu-satu, saya tidak bersuara, dia juga tidak bersuara. Iya. Baru dia coba panggil kamari papa, saya langsung tanya, dia langsung panggil papa Kaune. Saya tanya, tingoli polahi, tingoli taulo tonu, saya ada pakai bahasa Gorontalo. Berarti ada tanya dia orang mana? Dia orang mana? Baru dia bilang, wow polahi papa. Kan ini polahi ini tidak tahu bahasa Indonesia. Dia bilang, wow polahi papa. Iya. Di sini dia sempat Kaune sempat mengatakan bahwa mana dia sempat itu Timaliama mengaku polahi sama Kaune. Apakah hal itu benar? Atau bagaimana? Karena pertama itu Pak, baku dapat dengan Timaliama ini, saya tidak tahu juga dia ini kalau orang mana. Nanti saya dapat tangkap itu memang terakhir itu saya ada bilang dia seciri di bawah itu langsung panggil papa. Saya juga kan ada bertanya. Iya. Tingoli tahu tahun saya pakai bahasa Gorontalo kan dia bahasa Gorontalo panggil kamar papa. Baru dia bilang, wow polahi papa. Ini yang Timaliama almarhum ini iya yang bilang. Yang sempat mengatakan bahwa mana dia polahi. Iya. Dia yang katakan, dia sendiri yang mengatakan ya. Sendiri, bukan baru saya. ada juga warga yang sempat mendengar hal itu bahwa mana dia polahi, orang tahu dia polahi. Memang sampai saya ada bawa kamar di kampung memang dia polahi. Dia juga sempat mengatakan sama warga bahwa mana dia adalah suku polahi. Suku polahi. Oh, dia sempat katakan sama warga itu ya? Iya. Begitu ya. Berarti dia sempat juga mengatakan sama warga bahwa mana dia polahi adalah merupakan suku polahi ya? Iya. Berarti benar juga ya? Benar. Jadi kalau macam jika seandainya dia bilang ini himbulo ini bakal ini bagaimana? Menurut Kaune bagaimana? Kalau saya kan cuma berdasarkan Timaliama sendiri yang bilang. Iya. Kalau memang orang lain cuma yang bilang kamar dia polahi, saya juga mungkin tidak percaya juga. Sementara yang bersangkutan sendiri yang bilang kamar, dia sendiri lagi yang bilang kamar. Begitu ada panggil kamar di kampung di desa Longalo itu, di ayahanda sendiri mungkin waktu itu masih di almarhum Tenon Hasan itu kepala desa. Dia kan yang tanya-tanya sempat lagi ada undang kamari anggota dari Polsek Tapa. Ada batanya itu yang mana kalau betul-betul polahi. Dia tetap katakan dia tetap mengatakan polahi. Oh, berarti benar ya. Berarti Kaune bisa ini bisa klarifikasi bahwa mana ini himbulo ini maksudnya dianggap Kaune itu bakal. Berarti itu sama saja tidak benar ini. Tidak benar. Apa yang disampaikan itu bahwa mana Kaune bakal itu tidak benar ya. Tidak benar. Kalau memang menurut saya, sedangkan itu Timaliama Pak. Iya. Begitu sampai kamar di kampung, tetap masih tabuka DP aneh tidak pakai baju. Oh, DP tabuka DP tidak pakai baju ini. Tidak pakai baju. Sementara cuma pakai kamar pedito itu saya ada sempat bilang itu. Tapi pedito itu kan cuma daun woka. Itu pun cuma itu yang DP ini saja. DP barang itu yang cuma DP kemaluan itu tutup dengan pedito kalau daun woka. Daun woka. Oh, itu. Ini juga. Pun saya lagi mau lihat kalau memang masih ada DP foto-foto itu waktu itu pasti almarhum itu nanti ambil situ. Oh, ada itu. Sempat orang foto. Tapi soal masih ada karena dia meninggal ini tahun 2011 kalau 2000 berapa. Berarti memang saat itu dia tidak menggunakan apa-apa DP buah dada ini ya. Tidak ada. Nah, di sini juga Kaune
channel itu juga sempat mengomentari bahwa mengomentari dalam video itu dengan mengatakan atau mempertanyakan kepada saya, buah dada tidak ada, utiti wololo komdan. Maksudnya buah dada tidak ada, utiti apa komdan, berarti dia bingung ya. Oh, iya. Berarti dia bingung apa yang saya sampaikan itu. Coba kita lihat lagi dalam video itu. Badan juga kan tidak pakai baju. Oh, tidak pakai baju ya itu saat itu, cuman pakai apa? Cuman kalau DP bahasa itu pedito. Pedito itu apa? Seperti apa itu? Kalau pedito itu saya tahu cuman daun woka pembungkus gula merah. Daun woka yang pembungkus gula merah itu. Iya. Baru DP buah dada dengan DP kemaluan itu dia pele dengan itu. Kalau buah dada tidak terpele dengan apa-apa, cuman DP kemaluan itu kemudian. Oh, buah dada tidak ada ya? Tidak ada. Cuman. Oh iya, saya juga sempat mengatakan di sini kaune ada kata-kata yang terpotong di sini. Oh iya. Saya sempat katakan bahwa buah dada tidak ada. Jadi saya memohon maaf Ibu ya, memohon maaf kepada channel itu, kepada channel yang telah mengomentari itu atas perkataan saya yang kurang lengkap menurut Ibu ya. Tapi di situ juga saya mengatakan itu buah dada tidak ditutup dengan apa-apa itu Tika Une juga sempat, saya lihat dalam video ini Tika Une juga sempat mengatakan bahwa buah dadanya tidak ditutupi dengan apa-apa saja, seperti hanya pakaian kain atau apa, tidak ada atau daun woka itu memang tidak ada Jadi dia memang polos kelihatan itu Ibu. Jadi saya memohon maaf atas perkataan itu yang kurang lengkap itu Bu ya. Dan maksud itu insya Allah Ibu dapat memahami akan hal itu. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu ini terkait masalah terkait masalah masa polahi ngerti polisi. Maksudnya masa polahi ngerti polisi. Di sini coba kita lihat lagi. Apakah Tika Une dalam video itu sempat mengatakan bahwa ada polisi sempat itu mengatakan bahwa makan di sini kan dia katakan masa polahi ngerti polisi. Tapi kalau menurut saya polahi tidak mau ngerti dengan polisi. Coba kita lihat dulu kalau sempat Tika Une mengatakan itu dalam video yang kemarin. Begitu saya ada tinggal ke sana pati ayah ini, ayah ada kasih kobong ini ti Mariama ini. Oh, ti ayah kasih kobong dia untuk supaya dia mau tanam apa kan ti ayah ada tanya. Waktu dulu itu dorang tetap biasa bakobon. Begitu ti ayah ada kasih ke sana kebun kira-kira 20 kali 30 dia ada tanam akang tebu, sayur, dia ada tanam milu. Begitu dia ada tanam ke sana itu milu apa segala macam itu. Kebetulan itu DP kebun itu kan jalan orang mau ke Kuala. Oh, jalan orang itu di pinggir. Ada yang ti opa tipi tewaga DP nama itu dia banyak sapi. Serta ti Mariama ada DP tanaman ini kan sapi ke sana kamar dia mau kasih minum di Kuala ini. Jaga makan ini Mariama pe tanaman. Baru ti Mariama ini soba maki-maki pati pitewaga itu. Oh, dia so maki-maki ini. Dia so maki ini ti pitewaga ini. Kebetulan ti Mariama itu juga ti ayah ada kasih kambing 1 ekor. Oh, dapat kambing lagi ti Mariama ini yang pola ini. Dia ada rawat di situ. Berarti ti Mariama ini ada tinggal dengan ti ayah. Ada tinggal sama-sama dengan ti ayah. Ti ayah pe rumah. Baru serta dia soba maki-maki pati pitewaga itu dia bilang saya ini ada binatang juga, tapi saya ada rawat. Dia bilang begitu. Kenapa? Kan dia tidak tahu bahasa Gorontalo, bahasa Indonesia tuh. Cuma longola ulemu,
bohe huli-huli yang ma. Oh, dia bilang begitu. Ulah udah bawa bibiah bohe rawat tiao. Pertama sampai dia ada maki-maki itu. Karena tipi tewaga itu rasa takut karena cuman itu DP jalan muka kuala, dia sempat bilang pati ayah. Baru dia bilang saya ini ayah ti malia masuk maki-maki kamar, memang saya salah. Karena sapi-sapi saja jangan makan-makan DP tanaman. Tapi bukan sengaja, nanti saya mau ke kuala. Kan ini sapi ini ada DP anak-anak belum pakai tali. Yang DP anak sapi ini jaga makan ini DP tanaman lima liama ini yang polahin. Baru itu ti Mariama sepulang kamari pati ayah pe rumah. Ti ayah almarhum langsung tegur. Dia bilang, ti ayah ada tegur. Baru Mariama, kalau so di kampung begini tidak boleh mau maki-maki pak orang-orang sini. Dia pakai bahasa Gorontalo. Dia pakai bahasa Gorontalo. Baru ti ayah bilang kalau mau maki-maki dengan orang sini atau cari masalah dengan orang sini, ada polisi mau datang kamari mau tembak. Sesuai dengan komentar dari ibu ini, di mana beliau ini sempat mempertanyakan masa pola yang ngerti polisi. Kita yang sesuai kita sudah lihat di dalam video tadi itu, bahwa mana itu merupakan teguran dari pati ayah. Itu memang merupakan teguran dari kepala desa kepada ini yang timaliama ini yang pola ini agar supaya dia tidak ulangi lagi untuk maki-maki pak orang-orang yang di kampung itu Oh, berarti itu dia, bukan berarti dia tahu polisi ini, dia sudah mengetahui ini polisi ini, dia tidak tahu Dia tidak tahu. Nanti si ayah mah bilang tidak boleh mau maki-maki orang di kampung ini. Ada polisi mau datang kamar untuk mau tembak. Nah, itu kan dia dapat tahu itu yang mana polisi ini berarti mau tembak orang. Kalau memang orang coba maki. Tapi kalau memang saya tahu itu polahi. Kan dorang itu mungkin memang masih pakai apa dengan nama itu? Apa itu? Dorang kepikiran itu kan tidak ada yang bilang kalau macam orang bukan sama orang juga. Kalau macam saya, bilang belum tentu yang saya bilang. Kalau memang polahi, bilang makanya dorang itu tidak boleh kasih takut. Begitu. Kan tadinya ayah itu cuma mau kasih takut dia supaya dia tidak mengulangi lagi untuk mau maki-maki pak orang di kampung ini. Nah, dia dapat tahu di situ itu yang mana ada polisi di kampung ini untuk tembak pak orang yang sudah maki. Sampai dari situ dia itu ada berangkat pas saya karena dia sudah maki. So pergi pati kau, coba aman di sana. Coba aman pas saya, karena dia sepikir ke sana yang mana dia ini kan sudah maki orang di kampung. Kurang mau tunggu polisi mau datang kamar untuk tembak dia. Padahal tidak seperti itu kan? Seperti itu. Cuman karena ti ayah sok kasih takut begitu dia almarhum ini sok kasih takut sama dia. Supaya dia tidak mengulangi suara itu maki-maki pak orang itu. Supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Itu bukan tim Mariama itu mengerti ada pola di kampung, tidak ada polisi di kampung. Dia tidak tahu. Sedangkan sempat ayah bertanya pada waktu itu. Dia tanya, dulu ini Mariama. Wanu bahasa Gorontalo itu kan dulu ini itu kalau bahasa Indonesia hari apa ini sekarang? Tim Mariama sempat berjawab, wah dia dulu apa? Maksudnya? Kalau memang bahasa Gorontalo dia baca kamar itu dia tidak kalau bahasa Indonesia dia tidak sempat ada haid pada waktu itu. Dulu kan katanya kan almarhum ini kepala desa kan katanya hari. Tanggapan limanya mah dulahu berarti dia dulahu. Sementara kan makanya dengan pola ini sesuai memang pengalaman saya. Memang setengah mati bahasa Gorontalo, lebih bahasa Gorontalo yang orang pakai. Begitu ya. Makanya kurang orang yang di sini memahami apa yang dia bilang kemarin. Berarti dia ayah almarhum ini ada matanya ini kalau hari apa? Cuma dia jawab yang lain. Yang lain dia bilang kalau pakai. Atau dia tahu hari, nama-nama hari. Dia tidak tahu sedangkan dari hari Minggu, Senin apa dia tidak tahu. Dia tidak tahu ya. Makanya pasti ayah ada tanya.
Dulu endi Mariam, wah dia belah. Kan dia jawaban itu dia tidak haid. Oh, berarti dia tidak tahu hari, nama hari ya. Nama hari dia tidak tahu. Begitu. Oke, baru lagi. Ini lagi. Komdan, ini komentarnya satu lagi. Komdan senyum-senyum karena dia tahu narasumbernya Himbul. Astaga. Jadi saya mohon maaf Ibu ya. Karena di sini komentar Ibu mengatakan bahwa mana Komdan senyum-senyum karena dia tahu narasumbernya Himbul. Berarti seakan-akan menuduh saya bahwa mana saya sudah mengetahui cerita dari kisah dari Kaune ini, bahwa mana itu tidak benar. Akan tetapi saya tetap upload ke channel YouTube saya. Di sini Ibu mohon maaf kalau kami dari anggota Polri itu dilarang keras untuk membuat berita-berita hoax Ibu ya. Jadi saya mohon maaf kepada Ibu. Ya, ini bukan berarti ini adalah hoax. Ini bukan cerita hoax, ini merupakan pengalaman hidup dari Tika Une. Sehingganya saya berani upload di channel YouTube ini Ibu. Dan kalau macam Ibu mengatakan kepada saya bahwa mana saya berbohong, saya mohon maaf Ibu. Kami dari institusi Polri itu dilarang keras Bu ya untuk membuat berita-berita bohong atau menyebarkan berita-berita bohong Ibu ya. Oke Bu ya. Nah, insya Allah Ibu dapat memahami apa yang menjadi kekurangan di dalam video saya sebelumnya itu terkait apa yang sudah saya tanyakan kepada Kaune, kisah hidupnya yang saat itu sempat menangkap suku Pelahi. Untuk itu sampai di sini dulu video kali ini ya. Insya Allah ada kata-kata yang kurang bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu sekalian, karena kita selaku manusia biasa tak luput juga dari satu kesalahan dan kehilafan ya. Untuk itu sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.